Bertatap muka secara langsung dalam acara launching serentak perpustakaan desa dan kick-off meeting peta pengembangan literasi di desa berbasis inklusi sosial. Sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara pada siang hari ini dimulai, perkenankan saya Fayaz Mumtaz Khaidiwardana selaku pembawa acara pada siang hari ini membacakan susunan acara. Pada siang hari ini, acara yang pertama itu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga pembacaan doa, acara yang keempat laporan ketua pelaksana, acara yang kelima sambutan-sambutan, acara yang keenam simbolis serta diskusi peta pengembangan literasi desa, acara yang ketujuh yaitu diskusi pada siang hari ini. Baik, Rohim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudara Silvi. Untuk itu kami mohon para hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelum acara launching serentak perpustakaan desa dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bisa diterapkan di desa masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi limahu kafi mazida. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. أغننا بحلالك عن حرامك بفضلك من سواك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا فتاح، يا عليم، يا جبار، يا قهار، يا رزاق، يا غني، يا لطيف. يا الله يا مجيب سائلين،
Istajib do'ana ya Allah. Istajib do'ana ya Allah. Istajib do'ana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayaka man nawartal arda binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat pemerintah Kabupaten Indramayu atau yang mewakilinya, yakni Bapak Dr. Andes Iwan Hermawan MPD. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Indramayu, yakni yang diwakili oleh Pak Katmidi. Yang terhormat SSMD Kabupaten Indramayu Mas Hilmi Hilmansyah. Yang terhormat pihak Bank BCB, yakni yang diwakili oleh Pak Zulfikar. Yang terhormat Bunda Literasi Kabupaten Indramayu Ibu Dr. Runisa MPD. Yang terhormat para kepala desa di wilayah penempatan desa Patriot ataupun yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua Paguyuban Duta Baca Kabupaten Indramayu. Yang terhormat PPJ dari Provinsi Jawa Barat, yakni yang di Kabupaten Indramayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat Islam maupun iman, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan launching serentak perpustakaan desa. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Kegiatan ini kegiatan launching serentak perpustakaan desa ini didasari untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat ataupun di komunitas ataupun dalam jenjang pendidikan, baik itu dari tingkat SD, TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Karena buku itu sangat penting, dan buku itu adalah jendela ilmu dan sumber ilmu bagi pengetahuan bagi yang membacanya. Karena di zaman sekarang ini, bahkan di Indonesia saat ini sedang mengalami lonjakan bonus demografi. Banyak dari kalangan anak muda itu mereka habiskan untuk bermedia sosial. Mereka habiskan hanya sekedar update status ataupun kita berlama-lama di media sosial. Maka kami hadir untuk mewadahi ataupun menampung untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menciptakan lingkungan budaya literasi di Kabupaten Indramayu, khususnya dalam tahun ini di penempatan desa Patriot, yakni ada di 11 desa di 4 kecamatan. Sehingga hal ini dapat menciptakan budaya literasi, dan dampak ini mempunyai nilai yang positif untuk perkembangan budaya literasi di Kabupaten Indramayu. Untuk terakhir, kami memohon maaf apabila dari pelayanan kami ataupun kondisi yang sangat sederhana ini, dan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan tuntas.
Akhir kalam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pemerintah Kabupaten Indramayu, pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Iwan Hermawan, MPD, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu. Kemudian yang saya hormati PLT Kepala Dinas TPMD, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Pak Kadmedi dan Bu Atin. Terima kasih Bu telah hadir. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Rumiah, Magister Pendidikan selaku Bunda Literasi Kabupaten Indramayu. Kemudian yang saya hormati pula pimpinan Bank BJB yang diwakili oleh Pak Zulfikar dan rekan. Terima kasih Pak atas dukungan pada kegiatan kami. Dan lupa pula yang saya cintai dan saya banggakan, Kepala Desa Penempatan Patriot Desa di 11 desa. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir dan telah membimbing teman-teman Patriot Desa untuk dapat berprogres di lapangan. Kemudian komunitas dari UMKM milenial, ketuanya diwakili oleh Mas Fayas. Terima kasih Mas Fayas. Kemudian teman-teman dari pendamping Posyandu Juara, kemudian dari Paguyuban Duta Baca, dan tidak lupa teman-teman Patriot Desa yang selalu membersamai kami di Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan launching serentak perpustakaan desa, sebetulnya bukan masih terlalu dini kita menyebut launching. Tadi saya diskusi dengan Pak Kadis juga ya Pak Kadis ya. Ini menjadi embrio awal untuk kita dapat meningkatkan literasi masyarakat desa berbasis inklusi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Pak Kadis, Bu Rumiah, Pak Kadmedi dan semua teman-teman semua, kami ada di 11 desa penempatan Kabupaten Indramayu. Patriot Desa itu program unggulan dari Gubernur Ridwan Kamil, Bapak Ridwan Kamil, betul, dan dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk di Provinsi Jawa Barat. Dan kami ada total 200 Patriot Desa di Jawa Barat dari 18 kabupaten kota. Kebetulan di Indramayu sekarang ada 11 desa dan ditempatkan di 4 Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, Kecamatan Cantigi, dan Kecamatan Kedokan Bundar. Nah, dari semua itu kami dituntut untuk dapat meningkatkan sama-sama dengan teman-teman dari kementerian, dari pendamping desa, kemudian dari teman-teman dinas juga, untuk dapat meningkatkan nilai IDM, Indeks Desa Membangun IDM. Mohon izin laporan Pak Kadis dan kawan-kawan semua untuk skor indikator di Kabupaten Indramayu, khususnya pendampingan teman-teman Patriot Desa itu mengalami peningkatan 100%, alhamdulillah. Dan status indeks desa membangun sudah hampir semuanya mengalami peningkatan Pak, dari desa berkembang kemudian naik status menjadi desa maju, dari desa maju naik status menjadi desa mandiri. Dan di sini ada desa mandiri Bapak Desa Kenanga, Pak Kuwu, terima kasih telah hadir. Kemudian Cangkingan juga, Singajaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri. Terima kasih atas dukungan support Bapak Kuwu semua kepada teman-teman Patriot Desa. Alhamdulillah inisiatif kami, salah satu inisiatif yang kami dukung adalah inisiatif di indikator komposit sosial ya. Indikator komposit sosial itu salah satu yang bisa kita dorong adalah terciptanya ruang belajar untuk masyarakat desa. Salah satu yang kami inisiasi adalah melalui rekomendasi IDM itu melalui perpustakaan desa ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi inisiatif kami, inisiatif kolaborasi yang kami bentuk ini memang berdasarkan rekomendasi dari IDM. Alhamdulillah IDM mengalami peningkatan dan kami mendapatkan apresiasi juga dari teman-teman dari provinsi. Pak Kadis, alhamdulillah untuk program ini menjadi percontohan Bapak Ibu, program
perpustakaan desa berbasis inklusi sosial ini ternyata direspon oleh Bu Lisa. Bu, alhamdulillah Bu Lisa rencananya insya Allah akan menjadikan percontohan di Kabupaten Indramayu. Maka energi saya sangat besar, sampai surat itu saya kirim ke pendopo, mohon izin Bapak Ibu, dan alhamdulillah sekarang diwakili meskipun Ibu Bupati tidak berhalangan hadir di kegiatan kita. Itu saja Bapak Ibu, selamat berdiskusi untuk kawan-kawan semua, Bapak-Bapak semua. Nanti kita akan ada diskusi juga dengan Pak Kadis, dengan Ibu Bu Rumia, kemudian dengan dari DPMD yang akan didampingi sama Mas Rian. Terus selamat berdiskusi untuk kegiatan kita. Saya harap ini menjadi pemantik dan menjadi contoh untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Indramayu yang akan digawangi oleh DPMD dan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Mohon dukungannya Bapak Ibu semua. Kami harap dengan adanya pemantik ini kita bisa berkolaborasi bersama, karena bekerja secara kolaboratif itu sangat efisien dan sangat efektif kalau menurut saya pribadi gitu. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian, energi positif yang diberikan kepada kami. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Zulfikar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kadis Arpus, Pak, kemudian dari DPMD yang mewakilinya, kemudian dari Bunda Literasi, kemudian dari Patriot Desa ya, dan kemudian Pak Hadir, Ibu yang mewakili dari desa masing di Kabupaten Indramayu. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena pimpinan kami Pak Awi, Pak Asep Wahyu Ismail beserta Pak Sani manajer UMKM tidak bisa menghadiri acara ini karena ada kegiatan di luar. Perkenalkan, saya dari bidang UMKM BJB Cabang Indramayu, Zulfikar Sidik, untuk memberikan sedikit dukungan kami dalam acara ini, dalam acara launching serentak perpustakaan desa Bapak Ibu ya. Untuk acaranya kami dari Bank BJB sangat mendukung acara ini. Kebetulan ini adalah program dari Bapak Ridwan Kamil beserta dari Include Kabupaten Indramayu. Dari BJB kami siap membantu acara tersebut. Untuk kedepannya juga mangga Bapak Ibu bisa, kami siap diajak berkolaborasi dalam mendukung acara ini. Dan apabila ada program-program lainnya, kita siap berkelanjutan untuk bersinergi Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa saya sampaikan lagi. Untuk kedepannya jika ada diskusi mengenai apa saja yang bisa BJB bantu, mangga, mengenai produk, mengenai sarana dan prasarana, dan kemudian kami juga mohon maaf apabila sarana dan prasarana dalam acara ini kurang memadai Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magister Pendidikan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu Dr. Munisah yang saya hormati, selaku Bunda Literasi, juga selaku yang memiliki jabatan paling banyak se-Kabupaten Indramayu. Bunda Literasi, Bunda PKK, banyak sekali pokoknya, ada 8 dia. Pak Karmidi yang mewakili Pak RT Kadis DPMD, Pak Zulfikar, selamat bertemu kembali. Bapak Ibu sekalian, terutama yang saya muliakan Bapak Ibuku, syukurlah kita pagi ini kita bisa bertemu, siang ini kita bisa bertemu untuk mengikuti kegiatan sebenarnya semacam kick off meeting di dalam pembentukan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Kenapa ditambah berbasis inklusi sosial? Sebab pada dasarnya seluruh desa sudah memiliki perpustakaan. 2015 ingat 2015 Paku Buku sudah menerima buku ratusan rak buku
meja baca, kursi, komputer. Berarti punya perpustakaan. Harus ada. Semua desa, tidak ada yang tidak. 2015. Kalau pada saat setelah 2015 jadi kubu tidak ada, berarti ke bawah sama yang dulu, ke bawah, bukan di bawah. Sebab ada banyak di kabupaten lain itu kalau berhenti jadi kubu semua dibawa pulang, kecuali satu, apa? Burung Garuda, karena takut kualat. Semua dibawa balik, termasuk buku-buku perpustakaan. Sehingga sebenarnya perpustakaan sudah ada Pak Kadbini. Pak Kadbini pernah di kecamatan, pasti tahu. Semua desa, semua puskesmas, semua masjid besar di Indramayu itu dapat itu. Jadi 2015 itu dalam rangka apa, pilkada apa kemarin tuh ya? Dikasihlah semua desa, semua puskesmas, semua masjid besar itu perpustakaan. Persoalannya di kita kan perpustakaan itu tidak seksi. Coba tanya pada diri kita sendiri, selama seumur hidup masuk perpustakaan berapa kali? Berapa buku yang sudah dibaca oleh kita selama hidup? So, koreksi diri aja lah. Kalau di Jepang satu orang satu tahun itu 10 buku minimal. Di Singapura itu 8 buku minimal. Di Indonesia ya banyak buku, tapi nggak tahu buku apa yang dibaca. Tapi daya minat bacanya tinggi orang kita ini. Bangun tidur aja udah baca WA, baca status WA, kalau kepanjangan di skip. Ya kan itu tandanya bahwa kita ini minatnya mah tinggi, tapi daya bacanya rendah. Saya udah dari 2017, 2018 di perpustakaan, lalu balik lagi 2021 sampai sekarang. Belum pernah tuh ada pejabat yang datang ke perpustakaan kecuali tadi pagi. Karena hari ini merupakan hari kunjungan perpustakaan. Maka tadi pagi ada beberapa pejabat yang datang ke perpustakaan. Jangankan hari biasa, hari kunjungan aja sedikit orang masuk, apalagi hari biasa. Dulu tahun 2016 ke sana, perpustakaan seperti the museum in the night. Sudah mau museum malam hari lagi, sepi banget, tidak ada yang datang. 2017 awal, satu hari yang masuk ke perpustakaan hanya 26 orang. Saya bikin konsep berbentuk perda, yaitu Perda nomor 3 tahun 2018 tentang gerbang maca, sehari menjadi 302 orang. Memang lonjakannya luar biasa, tetapi kerja kerasnya juga luar biasa. Persoalannya perpustakaan kami sekarang ini sudah bertransformasi. Bukan hanya untuk baca buku, pinjam buku, tetapi sudah berubah menjadi itu, inklusi sosial itu. Menyelesaikan persoalan sosial. Di kami sekarang ada 6 kelas. Ada kelas bahasa Inggris gratis, bahasa Inggris anak, bahasa Inggris untuk umum, bahasa Jepang gratis, ada programmer gratis, ada kelas menulis gratis, barangkali mau jadi penulis buku dan sebagainya gratis, dan tari topeng gratis. Tahun depan insya Allah ada kelas tahfidz gratis. Jadi kita sudah mentransformasi diri bukan hanya untuk pinjam dan baca buku, tetapi untuk kegiatan-kegiatan penyelesaian persoalan sosial. Orang yang gak punya modal pun masuk perpustakaan itu pengen saya itu selesai. Apanya selesai? Oh tahu, Bang Jabar nyimpen di situ akses permodalan, gitu loh. Di desa itu ada kerjasama, perpustakaan desa bekerjasama dengan tenaga kerja, lowongan pekerjaan. Itu maksudnya. Ini tugas dari Patriot Desa. Patriot Desa, patriot itu asal katanya patria. Patria itu artinya cinta tanah air. Patriot itu orang yang cinta tanah air, membela tanah air dengan tanpa pamrih, dengan tanpa bayaran apapun. Jadi seorang patriot desa itu yang memang cinta sama desanya dengan membela desanya, membangun desa dengan tanpa pamrih apapun. Itu namanya patria. Lalu ada patriotisme. Itu isme atau ajaran untuk bagaimana kita membela tanah air.
Maka muncul kata patriot. Oleh karena itu, maka saya berharap patriot desa bisa membangun desanya melalui pintu literasi. Pintu ini, literasi itu bukan hanya baca buku Bapak Ibu sekalian, tetapi membaca, paham, terus dilaksanakan. Contoh, baca buku, oh sampah itu menjadi penyakit, menjadi banjir. Ngerti, paham. Tapi prakteknya apa? Ada sampah dibiarin aja. Itu belum literat itu. Baru bisa ngerti aja. Tetapi kalau literat itu, dia sampahnya direduksi, di-reuse dan di-recycle. Baru itu disebut literasi sampah. Kalau hanya baca buku aja buat apa? Baca, paham, lakukan. Oleh karena itu di kami nanti bakal ada tantangan untuk patriot desa di 11 desa. Bisa enggak literasi sampah? Satu RT satu rumah aja dulu. Kalau ada 10 RT berarti 10 rumah satu desa, 1 minggu dibersihin tuh. Pindah lagi ke rumah ini. Terus begitu. Literasi sampah. Kebanyakan begitu sampah numpuk nyalahin dinas lingkungan hidup. Padahal tugas dinas lingkungan hidup itu hanya dari TPS sampai TPA. Urusan dari rumah ke TPS, urusan rumah tangga masing-masing. Sampah kita mah ada pembuat sampah semua juga. Tapi ya itu karena saya mah buang sampah sembarangan udah bayar kok, udah bayar sampah. Jadi buang sampah kemanapun kan udah bayar. Urusan tugas buang ini sampah. Kita rubah sekarang. Sampah gratis. Tapi yang buang sampah didenda gede. Balikin aja begitu. So kalau sudah bayar dia buang sampah kemana aja enak. Nah, sekarang sampah gratis, tapi kalau buang sampah sembarangan denda yang besar. Itu di negara maju begitu. Saya 11 hari di Vietnam, keliling di kota Ho Chi Minh, keliling di 8 pasar tradisional, gak ada sampah. Nggak ada sampah membunuhnya, nggak ada bau. Memang karena pasar itu bekerja hidupnya cuma 4 jam. 4 jam dari jam 4 pagi sampai jam 8 tutup. Nanti pasar ini buka jam 8 sampai jam 12 tutup. Nanti jam 12 sampai jam 4 pasar yang terus ganti-ganti. Jadi ada waktu untuk mengelola sampah. Sampah tidak ada. Itu literasi sampah. Bapak sekalian, saya berharap nanti perpustakaan desa yang 11 desa ini nanti ajalah grand launchingnya bareng di tanggal 7 Desember. 7 Desember saya punya hajat besar. Terima kasih Bang Jabar sudah mau fasilitasi. Kita lupa Bapak Ibu sekalian, literasi cuma ngajak masyarakat umum. Tahu nggak? Masyarakat difabel pernah diajak nggak? Ayo sama patriot desa, sama kita. Lupa kan? Masya Allah. Mereka itu harus dihargai oleh kita. Maka tanggal 7 Desember, tanggal 5 Desember itu hari disabilitas. Tanggal 7-nya kita lakukan biar literasi anak disabilitas. Semuanya harus terlibat. Saya mohon juga nanti Bang Jabar barangkali juga ingin melibatkan diri dalam menghargai anak-anak kita, anak-anak difabel untuk berliterasi. Ada yang tidak bisa melihat ngajinya lebih bagus daripada kita. Ya kan, ada yang nggak bisa mendengar, melukisnya hebat, jauh lebih dari kita. Kita hargai mereka. Nanti di desa-desa yang punya ada anak disabilitas diajak untuk kita hargai mereka, kita sediakan panggung, kita suruh mereka berpesta pora, kita yang dukung semua. Karena saya merasa tertohok dan nangis ketika 6 kepala sekolah SLB datang ke saya, Bapak punya dosa. Kenapa? Bapak ngajak literasi hanya anak umum. Anak-anak kami nggak pernah diajak. Padahal anak kami juga sama orang Indramayu. Kan sedih Bu. Oleh karena itu nanti tanggal 7 kita akan melakukan itu. Bapak sekalian, sekali lagi saya berharap nanti kita diskusi yang panjang lebar tentang perpustakaan desa. Tetapi tadi saya ngobrol, perpustakaan bukan yang seksi. Membangun perpustakaan seperti dorong mobil mogok. Ketika mobilnya sudah diisi bensin, mesinnya bagus, segala bagus, kunci kontaknya hilang. Kunci kontaknya itu apa? Komitmen diri terhadap
perpustakaan. Kalau Bapak Ibuku tidak ada niatan dan komitmen terhadap perpustakaan, susah. Ibarat kunci kontaknya hilang. Oleh karena itu terima kasih Bapak Ibuku. Mudah-mudahan kita yang memperbaikinya untuk bisa laju kencang ini baik. Demikian saja, terima kasih Bapak sekalian. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan menemukan sesuatu yang lebih baik untuk kemajuan kita semuanya. Ingat bahwa memang menjadi desa mandiri itu banyak komponennya, kita hanya salah satu kecil saja. Tapi mudah-mudahan itu menjadi. Saya bahagia Bapak Sekalian ketika dari Patriot Desa datang ke saya, diskusi kemudian lahir ini dan kemudian diapresiasi oleh tingkat Jawa Barat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Patriot Desa. Terima kasih. Demikian saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan simbolis cindramata langsung diberikan oleh SSPMD Kabupaten Indramayu, Kang Hilmi Hilmansyah. Silakan untuk foto bersama. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk launching program yang sangat luar biasa dan tentunya nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya Kabupaten Indramayu. Terima kasih kami aturkan Kang Hilmi Hilmansyah selaku SSPMD Patriot Desa Kabupaten Indramayu yang sudah menyerahkan simbolis cendramata kepada jajaran Forkopimda Kabupaten Indramayu. Simbolis berikutnya akan diberikan oleh pihak Bank Jabar Banten Kabupaten Indramayu kepada Pak Zulfikar selaku bidang UMKM BJB Kabupaten Indramayu, dan juga Teteh dipersilakan untuk foto bersama terkait simbolis cindramata launching pada siang hari ini. Dipersilakan kepada rekan-rekan Patriot Desa untuk memberikan simbolis cindramata launching serentak perpustakaan desa pada siang hari ini. Simbolis cindramata diberikan langsung oleh Patriot Desa Kabupaten Indramayu kepada pihak Bank BJB Kabupaten Indramayu atas dukungan serta apresiasi program serentak perpustakaan desa. Boleh tepuk tangan hadirin sekalian, luar biasa. Baik, kami ucapkan terima kasih Patriot Desa Kabupaten Indramayu yang sudah memberikan simbolis cendramata untuk pihak Bank BJB Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan video profil program pada siang hari ini. Dipersilakan untuk menyaksikan di layar kaca di depan kita semua. Dipersilakan Kang, dimulai. Halo, perkenalkan kami dari Patriot Desa Jawa Barat tahun 2022 yang bertugas di Kabupaten Indramayu telah tersebar di 11 desa di 4 kecamatan. Patriot Desa merupakan program pemberdayaan pemuda Jawa Barat sebagai kader penggerak desa dalam pembangunan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi oleh pemerintah desa. Para Patriot Desa ini berupaya untuk membantu desa mencapai pengembangan ekonomi, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di kehidupan sosial, budaya, dan pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat. Salah satu kegiatan yang saat ini kita laksanakan yaitu inisiatif di bidang sosial melalui aktivasi pemanfaatan dan pengelolaan perpustakaan desa. Kegiatan ini selaras dengan rekomendasi peningkatan IDR pada dimensi pendidikan dengan indikator akses pengetahuan masyarakat melalui perpustakaan desa. Patriot Desa melibatkan mitra kolaborasi seperti tim penggerak perpustakaan desa serta penggiat literasi lainnya untuk mengembangkan literasi di desa bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Gerakan Pengembangan Indramayu Membaca atau lebih dikenal dengan Gerbang Baca. Kegiatan literasi di desa berbasis inklusi sosial ini dikemas ke dalam sebuah inisiatif yang dilaksanakan di 11 desa pada kota. Dengan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi pembentukan
pendistribusian buku bacaan, dan hari ini kita bersama-sama menyelenggarakan launching serentak perpustakaan desa dan kick-off meeting pengembangan literasi di desa berbasis inklusi sosial. Berikut dokumentasi kegiatan program literasi desa yang berlokasi di Penugasan Patriot Desa Kabupaten Indramayu. Ada CLC Indonesia Reading Center, Pojok Literasi Desa Gunung Agung, Libano, Lingkungan Bacaan Gunung, Tembakan, Teras Bacaan Pekanbanan Jaya, Kaca, Kenangan Cerdas, Pusaka, Pustaka Desa Terusan, Rameca, Rambatan Desa Membaca, Lamelu, Lamaran Tarung Melek Literasi, Pojok Maca Desa Panjiran Kidul, Pelita, Program Literasi Masyarakat Desa Cartigi Kulon, dan Rumba, Rumah Baca Cangkingan. Oleh karena itu, kami mengajak dan mengikut sertakan seluruh kalangan masyarakat agar dapat mengakses fasilitas perpustakaan sehingga tidak ada lagi satupun yang tertinggal. Tepuk tangan untuk video promo luar biasa dari Patriot Desa Kabupaten Indramayu. Program-programnya luar biasa dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Indramayu. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu dan acara inti yaitu diskusi peta pengembangan literasi desa yang akan dipandu oleh moderator Kang Rian Rudiana, dan kami mohon dengan segala hormat untuk maju ke depan Ibu Runisa selaku Bunda Literasi Kabupaten Indramayu, Bapak Iwan Hermawan, Kepala Dinas Perpustakaan Arsip Kabupaten Indramayu, dan juga Bapak Kadmidi perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indramayu. Waktu dan tempat kami persilakan secara penuh. Terima kasih. Tangan boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Iwan selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan. Yang kami hormati Pak Kadmidi Buatin selaku dari DPMD Kabupaten Indramayu, Ibu Runisa, Bunda Literasi, terima kasih juga sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dan ada banyak komunitas juga yang hadir, seperti Paguyuban Duta Baca, terima kasih. Kemudian PPJ, Posyandu Jabar Juara, UMKM Milenial, juga rekan-rekan yang kami banggakan selalu di desa penempatan kami, para kepala desa, ku, bapak ibu, ibuku dan bapakku, semuanya yang sudah hadir yang kami banggakan, sangat-sangat kami banggakan karena terus berkolaborasi dengan Patriot Desa di lapangan, gitu. Juga tak luput kepada tuan rumah selaku BJB Bank Jabar Banten, terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk bisa melaksanakan kegiatan launching serentak perpustakaan desa yang juga sekaligus ini adalah awalan, gitu ya. Kick off itu adalah awalan, starting pointnya yang kita pengen melaksanakan pengembangan literasi di desa, kemudian berbasis dengan inklusi sosial. Dan yang sangat kami banggakan juga adalah rekan-rekan kami terselenggara acara pada siang menjelang sore hari ini adalah Patriot Desa semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa silaturahmi, kita bisa berkunjung ke tempat yang bagus, enak, nyaman, meskipun terasa panas di luar, di sini adem ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah difasilitasi oleh PJB
dan juga kita bisa hadir di sini juga berkat semoga kita juga karena saling sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak luput kita selalu pada panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu berdoa insya Allah di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita santai saja ya Bapak Ibu ya, tidak usah tegang, mohon maaf karena kita akan berdiskusi tentang literasi desa. Mohon izin Pak Kadis, Pak Kabid, Bu Runisa, mohon izin saya Rian Rudiana untuk pada kesempatan siang hari ini akan memandu atau teman diskusi tentang apa itu sih perpustakaan desa, kemudian apa sih program-program literasi yang akan dijalankan di desa Patrik Desa. Karena kegiatan hari ini itu harapannya akan bisa Oke. Siap, terima kasih, mohon maaf ada gangguan teknis. Jadi ternyata sebelum kita mulai, ini suasananya makin sendu ya Pak. Saya izin boleh untuk membuat suasananya lebih tidak tegang seperti ini ya, mohon maaf ya. Ngantuk ya, saya kalau ngantuk saya nggak enak jadi ya, paling nanti bakal diskusi. Izin saya berdiri, kemudian mohon maaf Bapak Ibu boleh berdiri dulu, mohon maaf. Silakan boleh berdiri dulu, karena memang kita akan masuk sesi diskusi. Biasanya kalau sesi diskusi ini akan agak gimana ya, agak kepalanya diam-diam nanti akan turun, lama-lama turun gitu ya. Ya mohon maaf. Punten ya Bapak Ibu ya. Punten, silakan gerakan dulu tangannya, gerakan dulu ke belakang. Oke. Oh. Iya, mangan maning Bapak. Senake masih anak pilih senake. Oh, masih. Tenang buku masih. Oke, boleh ke depan, boleh. Tangannya boleh ke depan. Nah, boleh dikerutuk-kerutuk jare bahasa wong Melayu, dikerutuk boleh. Nah, dari tadi kan duduk aja dan tadi kelihatan tegang. Nah, katanya nih ya, katanya. Masih berdiri, mohon maaf, masih berdiri. Katanya. Ketika saraf kita ini sudah mulai tegang, itu untuk masuk ke sesi diskusi, pembelajaran dan sebagainya itu masih kurang katanya. Jadi kita perlu kendorkan saraf dengan cara apa? Kita bertepuk tangan. Tapi tidak hanya sembarang tepuk tangan, Bapak Ibu. Harapnya tidak gitu. Ternyata di sini tuh banyak banget saraf-saraf supaya kita bisa jauh dari penyakit gitu ya. Saya akan coba tepuk tangan sekali, tepuk tangan sekali, tepuk tangan sekali, tepuk tangan sekali, tepuk tangan dua kali, tepuk tangan dua kali. Nah, kita akan tepuk tangan sekuat-kuatnya. Siap Bu? Sekuat-kuatnya. Mulai 1, 2, 3. Tepuk tangan sekuat-kuatnya. Tepuk tangan sekali, tepuk tangan sekali, tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, boleh silakan duduk kembali. Iya, ya nggak apa-apa ya, Bapak Ibu punten, sing kaplak-kaplak, sing anu. Kita diskusi santai, kita akan menceritakan, kemudian kita juga melatar belakangi kenapa kita melaksanakan kegiatan literasi di desa. Dan pada kesempatan kali ini sebenarnya di masing-masing desa sudah ada perpustakaannya. Di masing-masing desa, di tempat-tempat desa sudah ada perpus dan sudah ada yang belum. Hanya memang diaktifasi kembali, gitu kan? Diaktifasi kembali. Kemudian harapannya juga ketika perpustakaan ini tidak aktif, kemudian bisa reaktivasi dan akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan sebagai penunjang lainnya. Karena proses literasi seperti yang Pak
Kepala Dinas Pak Iwan tadi bilang, tidak hanya membaca buku udah harapannya. Karena memang ternyata di kegiatan perpustakaan ini di Kabupaten Indramayu pada khususnya adalah sudah adanya produk hukum yang pasti gitu kan, tentang gerbang maca atau gerakan Indramayu gerakan pengembangan Indramayu membaca. Nah, ini kan menjadi poin penting untuk kita bahas dan untuk kita bisa sadari bersama dan diskusikan secara bersama-sama apa itu gerbang maca dan lain sebagainya. Nah, dengan harapan dengan adanya hal seperti ini kita bisa menemukan upaya apa sih yang sudah dilakukan, kemudian upaya apa yang akan dilakukan, kemudian kita bisa membuat kesepakatan yang ada di desa. Karena kami kebetulan juga menghadirkan beberapa narasumber di sini di tengah-tengah kita semua. Ada Bunda Literasi, ada Kepala Dinas, bahkan ada dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, kita menghargai di sini, harapannya nanti akan muncul ide baru, gagasan baru, solusi baru untuk gimana caranya bisa menghadirkan literasi di desa ini menjadi semakin menarik perhatian, semakin menarik anak-anak yang akan diajari di perpus, kemudian bahkan sampai tingkatan ibu-ibunya, bapak-bapaknya, selesaikan masalahnya di perpustakaan kalau bisa. Ada masalah rumah tangga misalnya, selesaikan di perpustakaan. Oh, ada literasi keluarga gitu kan. Ilmu parentingnya ada di situ, ya gitu. Mohon maaf, saya belum berkeluarga, tapi ilmu parenting juga, nah itu kan menjadi sangat penting untuk kita semua untuk bisa kita pelajari secara bersama-sama. Baik, langsung saja ini. Di samping kiri saya ada Ibu Runisa. Selamat datang Ibu, terima kasih pada kesempatan hari ini. Nah, saya sedikit membawa contekan untuk kita bisa mendiskusikan di siang hari ini. Nah, kita akan mengalir saja ya Pak Ibu. Kami beri kesempatan 15 sampai 20 menit kira-kira ada yang ingin disampaikan tentang literasi di desa. Nah, Ibu Runisa dulu nih dari Ibu. Silahkan nanti kasih pandangan, paparan tentang program sinergi kolaborasi yang memang sudah Bunda Literasi ini sudah dilakukan upayanya, kemudian upaya yang akan juga dilakukan untuk bisa berkolaborasi dengan pihak desa atau bahkan tadi PKK dan sebagainya, bahkan lembaga-lembaga yang ada di desa gitu kan, atau bahkan komunitas-komunitas kelompok masyarakat yang ada di desa. Mangga Bapak Ibu bisa kami beri kesempatan. Terima kasih Pak Mas Rian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan ke saya. Tadi dikatakan bagaimana rencana atau hal-hal yang sudah dilaksanakan ya terkait dengan literasi di desa gitu ya. Ya, jadi selama ini yang saya ketahui ya, kebetulan saya juga sebenarnya belum begitu lama berkecimpung di PKK ya, 1 tahun kurang gitu ya. Nah, di Pokja 2 itu Pak ada pendidikan pendidikan dan koperasi gitu ya. Pokja 2 itu bagiannya di antaranya itu. Nah, itu terkait juga dengan kegiatan literasi. Jadi di desa-desa itu memang ketika kami pembinaan itu kita memasukkan yaitu program sudut baca gitu ya. Jadi di desa-desa itu cuman barangkali terkait dengan maksimal tidaknya itu ya yang perlu ditekankan. Kemudian terkait literasi yang telah saya lakukan selama ini, kalau yang bersifat ini Pak, sosialisasi ya dengan ibu-ibu camatnya ketika pertemuan rutin PKK gitu ya, biasanya kami ya terkait dengan literasi itu ya menyampaikan gitu kan ya di dalam pertemuan-pertemuan terkait dengan PAUD-nya juga ya. Beberapa waktu yang lalu
mungkin beberapa bulan yang lalu saya mengunjungi beberapa SPS ya, PAUD yang ya di Widasari kalau salah itu ya. Nah, kami memberikan secara langsungnya dengan anggota-anggota PKK itu, kebetulan kami minta kepada ibu-ibu orang tua dari yang di situ, yang TK itu cukup banyak Pak ya. Itu untuk berkumpul, dan di situ kami memberikan beberapa pemahaman ya. Pemahaman bagaimana menanamkan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan membaca kepada anak-anak TK di rumah begitu ya. Kemudian ada juga kami, karena waktu itu terkait dengan tentang stunting gitu ya. Jadi kami waktu itu memberikan arahan-arahan juga kepada ibu-ibu yang ada di situ gitu ya, terkait bagaimana caranya di rumah itu anak-anak supaya mereka gemar makan ikan gitu ya. Nah, itu terkait edukasi. Selain itu saya bekerja sama juga dan memang ada programnya dengan dinas Diskanla itu ya. Biasanya itu ke beberapa tempat per kecamatan ya, itu di Indramayu, di seluruh Indramayu itu, yaitu terkait dengan literasinya itu aplikasi bagaimana tadi terkait dengan stunting itu kan literasi juga ya. Jadi bagaimana memberikan pengetahuan kepada masyarakat di sekitarnya terkait karena isu-isu yang lagi strategis itu stunting ya kemarin, jadi terkait dengan masalah stunting ya. Nah, itu belum lama ini dalam seminggu terakhir ini Pak, di seluruh kecamatan Indramayu itu kami bagi menjadi 5 wilayah karena ada program dari pemerintah terkait program tanggap dan tahu bencana ya, gagah bencana itu ya. Nah, itu jadi kami melakukan sosialisasi, pembinaan ya, terkait dengan program itu seperti apa ya, bagaimana menjalankannya gitu ya. Itu kan termasuk juga pemahaman terhadap terkait literasi tentang program-program yang ada yang merupakan program dari pusat gitu Pak ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat secara keseluruhan itu ya, itu Pak ya. Cuman mungkin ya kalau dari saya sendiri ini yang namanya perpustakaan desa itu belum maksimal ya. Barangkali gitu ya bisa berkoordinasi dengan pihak desa. Di desanya misalkan diadakan web Pak. Ya barangkali kan sekarang murah ya sepertinya ya kalau bayar web itu. Nah, ada bikin web. Nanti di dalam web itu ada kegiatan-kegiatan, pengumuman-pengumuman Pak. Ya, jadi lebih menarik begitu ya, kan sekarang sudah banyak HP nih ya. Nah, itu mungkin gitu ya masukan saya. Selain itu barangkali ketika di desa-desanya didata banyak yang istilahnya apa ya belum bisa baca barangkali ya. Nah, itu bisa saja itu melalui memberikan apa ya solusi terkait dengan kemampuan literasi membaca itu. Ada program multimedia interaktif Pak, begitu Pak. Jadi menyenangkan gitu ya bagi anak-anak, kan tinggal klik aja ya, itu ada huruf ini A, bacanya A gitu ya. Nah, itu bisa di-download melalui Android masing-masing, karena saya kira ini bapak-bapak juga sekarang anak-anak ya, dari mulai anak-anak sampai tua itu sudah dekat dengan HP begitu ya. Jadi bisa saja bagi mengajari mereka yang belum bisa baca supaya menarik misalkan ya, itu literasi membaca, yaitu dengan program-program multimedia yang ada seperti itu pengembangannya. Selain itu barangkali untuk di desa-desa itu supaya lebih menarik ya, itu macam-macamnya bukunya juga perlu ditambahkan ya.
barangkali ada buku cerita, buku humor, buku tentang keagamaan yang tentu di antara jenis-jenis buku itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi sehingga ketika kita merasa butuh, barangkali di situ kita kan mencari, oh iya ada di perpustakaan. Nah, terkait kemarin saya ke lapangan ya, ini langsung aplikasi dari Ibu Wati itu tentang lele ya, budi number lele ya, budi number lele itu. Nah itu saya kira bagus ya, nanti kalau ada dari sini, dari program apa namanya yang terkait ini, bisa saja memberikan penyuluhan bagaimana sih memelihara gitu ya lele itu supaya bagus gitu ya, karena saya lihat di daerah-daerah itu yang saya monitoring gitu ya, mereka pada buat itu, tapi ada sebagian yang aduh Bu gimana ya, ini kayaknya kita perlu deh dilakukan pelatihan gitu ya, paling enggak jangan nyuruh ini, tapi kalau ibu-ibu kadang-kadang lebih enak praktek ya daripada mungkin ada bingung kalau dia harus membaca gitu ya. Nah itu aplikasi tadi ya, perpustakaan di desa berbasis inklusi sosial.